You are live, kamu hidup artinya. Oh ya, kita tahunya dari penonton tuh gimana? Interaksinya sudah diaktifkan belum ini di sini? Udah sih, nanti juga muncul. Nanti muncul ya. Oke teman-teman, kalau Anda bisa melihat saya, oh masih 0 penontonnya. Oh enggak HD ya. Saya cek dulu ke HD nih. Quality 720 coba cek. Oh sampainya 720 doang, tapi udah lumayan ya bagusnya. Ya, maksimal live. Gak bisa itu yang gak bisa ya. Nah, Waalaikumsalam. Wah, alhamdulillah. Suara saya jelas? Cek dulu ya sebentar ya. Kurang dekat gak? Gini ya, kira-kira gini ya. Tes. Jelas suaranya? Oke. Nah, sekarang kita mau coba nih ya, teman-teman ini testing live di studio Yuk Bisnis di bawah rumah saya. Oke. Vita, sekarang screen share gimana, Vita? Sini belajar. Berdua, nggak apa-apa. No, sini. Ini ada 2 asisten nih. Ya, gimana? Apa sih, Vita? Kamu kok takut banget gitu loh. Sini. Kok bisa di loading? Hah? Oh, Wi-Fi-nya. Terus ini belum di-cas di 32. Oh, nggak masuk nih. Sebentar. Hah? Balik. Nggak masuk juga. Oke, terus caranya screencast gimana? Caranya screencast nanti? Tinggal pilih aja menu salah satu ini atau ini. Ini? Oh, berarti gini nih? Itu kalau dikurangin, kan tadi udah ditambahin. Tambahin. Terus caranya? Nambahinnya tadi klik menu yang mana tadi ya? Yang grogi ya. Hide dulu. Nah ini tadi di sini menunya tadinya share screen. Nah share screen kan tadi udah pilih menu yang slide-nya. Ditunjuk Cindy. Tinggal ini atau ini atau ini. Oh berarti ada beberapa opsi ya. Keren juga ya. Oke kalau ini berarti sudah langsung masuk ke sini. Ya. Gitu ya. Tapi belum tuh. Oh sudah ya. Bagus ya. Keren juga ya. Oh, berarti bisa dua tadi ya, bisa 2. Tadi mana Vita? Sebentar tadi. Chrome. Oke, kalau 2 berarti gimana? Yang gini nih ya. Ini gini nih. Kalau slide cuma bisa 1. Slide sama kepala ini loh, sama ini. Ini ya berarti. Betul. Kalau ini apa nih? Itu sama cuma setengah-setengah. Gedenya sama. Oh, gitu. Coba ya, cek ya teman-teman ya. Ini udah klik langsung gini, udah selesai? Udah. Nah, kelihatannya bagusan gini ya, teman-teman ya. Biar bisa melihat penampakan saya juga kan. Cek. Ini udah bisa langsung nggak ya? Kok lambat ya? Oh ya, oke, best. Nah, ini bagus nih. Ini bisa dipindah dari sebelah kiri ke sebelah bawah gitu? Nggak bisa ya? Oke, ini hide aja ya. Ini yang di sebelah kanan ini hide atau stop sharing nih. Oh, tapi nggak kelihatan kok ya. Nggak masalah. Lu scoring ini. Scrollnya kemana? Oh, tapi nggak bisa ngelihat komentarnya teman-teman ya di sini ya? Oh iya, nggak bisa. Nggak bisa ya? Oke teman-teman, sementara Anda jangan komentar dulu ya. Ini saya coba sharing tentang materi revolusi saluran distribusi ya. Ini tapi slide-nya yang lama nih, bukan slide yang terbaru. Nah, ya kita sedang bisnis massage. Enggak ya. Jadi bisnis itu seperti kayak ngurut tukang urut itu apa sih? Tukang urut itu intinya kan melancarkan peredaran darah kan teman-teman ya. Jadi melancarkan peredaran darah dari hulu ke hilir atau yang saya sering sebut namanya from hulu to sikil, dari hulu leher ke kaki ya, bagian bawah ya atau sikil ya. Biasanya kalau urut itu justru malah dari hilir ke hulu alias dari sikil to hulu kan gitu. Jadi dari kakinya duluan terus kemudian sampai ke
leher, kan begitu ya. Jadi perlahan ya diurut. Supaya apa? Lancar peredaran darahnya. Kenapa dari hilir ke hulu, bukan hulu ke hilir? Karena duit itu masuk yaitu dari paling kanan atau alias dari hilir duluan baru ke hulu. Apa tuh hilir? Hilir itu pemasaran paling ujung, retail, atau sering juga kita mengenal kalau ilmunya ilmu sales gitu. Kalau setelah habis dari ilmu sales, kita berbicara masalah ilmu pemasaran yang sebelah kirinya lagi, itu promotion. Setelah promotion berbicara masalah strategi, setelah strategi baru bicara masalah hilir duluan diurut ke hulu. Baik, tapi saya akan langsung fokus aja, teman-teman. Materi ini cuman sekedar uji coba doang sebetulnya. Untuk uji coba kita live, besok-besok saya akan live di studio ini. Ini akan menjadi studio tetap saya dan kawan-kawan Yuk Bisnis. Agak panas nih, belum dipasangin AC. Harus beli AC duluan ya, teman-teman ya. Ini keringatan juga ya saya di sini. Padahal udah malam hari ya. Nah, jadi materi ini sebenarnya pada dasarnya menindaklanjuti atau memperdalam materi yang ada di 7 formula Bukalah Solaris. Terkhusus adalah item nomor atau formula nomor 5, saluran distribusi. Sebetulnya saluran distribusi sama dengan saluran promosi itu adalah saluran distribusi. Yang dimaksud apa? Karena apa? Ada sama dengan promosi ini untuk low budget, high impact. Itu khususnya seperti itu. Nah, tapi akan saya bedah ya, bahwa saluran distribusi itu apa sih yang dimaksud saluran distribusi? Tujuannya adalah menyampaikan produk kita ke konsumen. Tepat waktu dan hemat biaya. Apa yang dimaksud dengan tepat waktu itu sendiri? Tepat waktu itu artinya waktu yang ideal hingga batas ambang konsumen mendapatkan produk saat menginginkannya. Oke, nanti Vita minta tolong juga dicatatin ya, atau dipilih-pilih mana-mana saja yang kira-kira menjadi pertanyaan teman-teman yang mau ditanyakan di sini ya. Nanti bisa dikirimkan ke saya, mungkin ke mana ya? Ke line saya juga boleh ya. Jadi saya jawab satu persatu pertanyaan Anda. Ditaruh di komentar, tapi dipilihkan aja. Atau Nuri bantuin milih, Nuri juga boleh. Ya bantuin milih. Karena besok kan Nuri yang jadi moderator nih ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ada 10 saluran distribusi dasar. Tepatnya sebetulnya adalah 9 plus 1. 9 yang pertama itu adalah yang pernah saya tuliskan di buku Bukalah Solaris, tapi di bawah dari saluran distribusi yang ke-9, saya mengatakan bahwa ada saluran distribusi yang lain nantinya yang akan tumbuh atau akan timbul seiring dengan perkembangan zaman. Karena tidak bisa dikatakan bahwa saluran distribusi itu monoton. Buktinya 10 ini aja sudah terjadi transformasi yang cukup lama. Oke, baik ya. Saya jelaskan satu persatu. Konvensional distribution pada dasarnya simpel banget ya. Dari hulu ke hilir, dari pabrik ke konsumen. Nah, biasanya di ciri khas dari konvensional distribution ini adalah retail chain outlet ya, alias saluran distribusi retail seperti itu. Paling gampangnya ya kayak Alfamart, Indomart, dan Mart-Mart yang lain. Itu termasuk saluran distribusi konvensional. Dan juga toko-toko kelontong, toko-toko kalau bukan consumer good atau bukan fast moving consumer good, mungkin toko-toko yang lain ya itu bisa masuk ke dalam saluran distribusi konvensional. Intinya adalah outlet fisik, paling gampang begitu aja. Nah, yang kedua, saluran distribusi franchise. Pada dasarnya franchise itu sendiri ada saluran distribusi, mendistribusikan produk dari hulu ke hilir. Nah, hulunya itu siapa? Si franchisor. Kalau kita bicara masalah paling hulu, sebetulnya paling hulu itu adalah petani, peternak, terus kemudian penambang. Nah, itu adalah paling hulu ya, industri paling hulu. Nah, kembali lagi ke franchise. Sistem franchise ini sebetulnya sesuatu yang fenomenal, yang bagus banget. Kenapa? Karena disebut low budget high impact. Ini makanya yang seperti ini biasanya akan boom. Kenapa? Karena ini adalah potensi para UKM bisa tumbuh dengan cepat dengan dananya orang lain, bukan dengan dana sendiri. Alias gerobak atau outletnya itu dibayarin oleh orang lain untuk mendistribusikan produknya dia. Nah, tapi permasalahannya adalah terjadi salah kaprah. Franchise ini seyogyanya atau seharusnya menjadi saluran distribusi produk, ya, atau jasa.
Nah, tapi kejadiannya justru franchise menjadi saluran distribusi gerobak, atau yang sering saya sebut namanya jual gerobak ngaku franchise. Ini sudah nggak benar ya. Makanya jangan mendapatkan keuntungannya dari jualan gerobaknya, tapi harusnya mendapatkan keuntungan itu dari pendistribusian produknya. Itu yang benar. Nah, ini yang sering terjadi. Franchise itu kesalahkaprahannya seperti itu. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian ada yang sebenarnya direct selling. Direct selling mungkin kita kenal di masa-masa lalu ya, kalau di perkotaan mungkin sudah jarang terjadi seperti ini, apalagi di perumahan yang sudah dijaga oleh satpam-satpam ya di tiap pos klusternya, itu sudah susah dimasukin oleh para direct seller. Kalau di zaman saya dulu di perumahan-perumahan yang tidak ada kluster-klusternya itu biasa datangin penjual panci kah, ya penjual obat kah, penjual sabun itu sering terjadi. Termasuk ya kalau kita tahu ada seorang pengusaha yang menjual kaligrafi Kuningan juga menggunakan sistem direct selling bahkan. Oke. Nah, direct selling ini kalau ini ke perumahan-perumahan, ada juga yang direct selling mungkin ke tempat keramaian-keramaian ya. Ada juga sampai sekarang sudah masih ada ya. Contohnya ya kalau kita lihat di pasukan lampu merah ya, itu termasuk kategori direct selling ya, teman-teman. Lampu merah itu kan ada yang jualan tisu, ada yang jualan mineral water, itu pasukan-pasukan direct selling. Oke. Intinya direct selling adalah manusia yang mendistribusikan. Kalau tadi yang pertama retail chain, yang kedua franchise itu adalah outlet juga, yang ketiga direct selling itu adalah manusianya. Multi level marketing adalah pengembangan dari direct selling. Ini bagus banget pada dasarnya ya. Kembali lagi sebetulnya konsep-konsep ini bagus sebagai konsep pemasaran atau pendistribusian suatu produk. Tapi seringkali terjadi salah kaprah. Multi level marketing bukan menjadi saluran distribusi produk lagi, tapi menjadi saluran distribusi hak bisnis. Inilah kesalahkaprahan di multi level marketing. Sehingga pada saat mereka melakukan itu membuat menurut saya itu cepat jenuh membernya, tapi tidak memasarkan produknya. Nah, ini jadi kesalahkaprahan di situ, dan secara hukum Islamnya sendiri masuk dalam kategori yang sifatnya gharar akhirnya. Sebetulnya ini jualan produk atau jualan hak bisnis, kan begitu loh. Nah, harusnya yang benar adalah jualan produk. Nah, hak bisnis itu ya tidak perlu diperjualbelikan seperti itu, gitu kan ya. Dalam artian, ya Anda membeli 3 hak bisnis, berapa hak bisnis? Tidak. Yang paling penting sebetulnya jualan produknya. Terbukti kok kawan-kawan, mereka yang produk berkualitas seperti contoh MW lah misalkan, itu sampai sekarang saya pun sama istri masih membeli produk-produk MW ya, meskipun jaringan-jaringannya seperti yang kalau kita dulu sering dengar N21 entah sekarang kemana lagi gitu, atau sistem supportnya gitu kan. Nah, jadi MW-nya sendiri masih berjalan gitu kan. Nah, ini yang saya sering katakan, kembali lagi multi levelnya nggak salah, yang salah itu para oknum-oknumnya gitu kan, yang memanfaatkan jaringan-jaringan support system. Ya, itu aja. Itu pun juga bisa jadi supporting systemnya bagus ya, tapi oknumnya yang nggak benar karena mau cepat kaya dari perekrutan. Oke, lanjut ya. Multi level marketing. Jadi fenomenal sekali multi level marketing online. Nah, ini sudah kita ketahui jelas seperti apa online itu ya, alias beli langsung ke tempat toko online. Cuman ini juga perlu saya tekankan ya, bahwa yang disebut online saat ini itu masih banyak kerancuan atau salah kaprahan. Ya kalau menurut saya, kalau masih ordernya via WhatsApp, itu buat saya semi online lah, nggak beneran online. Nah, jadi kalau beneran online ya harusnya semuanya by system ya, check out-nya di website tersebut gitu kan. Oke, lanjut. Reseller. Nah, ini reseller sama dropshipper itu menjadi suatu yang fenomenal kan. Jadi ada reseller, ada dropshipper. Bedanya apa sih? Kalau ditanya begitu, biasanya mengatakan bahwa dropship itu barangnya nggak di stok, kalau reseller barangnya di stok duluan. Oke, nah baik, benar secara sistemnya. Tapi pada dasarnya kalau kita bicara masalah produknya, apa sih bedanya produk yang cocok di resellerkan dan produk yang cocok di dropshipperkan? Oke. Saya tidak akan membahas masalah hukum agamanya dropship dan reseller atau dropshipper yang paling banyak dipermasalahkan. Sebenarnya bukan paling banyak dipermasalahkan mungkin oleh sebagian orang ya. Ya, saya tidak akan menjawab itu lagi.
Ya, karena silakan kalau Anda tidak meyakini itu sesuatu yang halal, ya tidak usah dilakukan, itu aja selesai. Karena buat saya itu terdapat perbedaan pendapat saja. Ya, baik. Nah, intinya adalah apa sih yang produk yang cocok untuk menggunakan sistem distribusi reseller dan produk yang cocok untuk sistem distribusi dropship. Nah, ini yang saya mau bahas. Singkat cerita, kalau biasanya saya ada interaksi, saya akan menanyakan nih, apa menurut Anda? Tapi karena tidak ada interaksi di sini secara langsung, ya saya langsung shortcut aja. Bahwa produk-produk yang variannya banyak, itu cocoknya di dropshipkan. Oke, benar. Kalau yang reseller tidak dropshipkan, benar. Benar tahapan pertama. Kalau yang reseller itu yang cocoknya yang produknya yang variannya tidak banyak. Ya, kalau yang dropship tadi yang variannya banyak. Contohnya ya, kalau sepatu itu ya, itu selain coraknya banyak, size-nya juga banyak. Ya, jadi range-nya lebar kan. Itu cocoknya di dropshipkan. Nah, tapi apakah hanya sepatu? Ya belum tentu gitu loh. Apakah reseller itu selalu makanan? Belum tentu juga. Intinya adalah sebetulnya reseller itu consumer good itu cocok di resellerkan atau yang target pasarnya berbasis demografis atau punya kesamaan geografis. Itu reseller cocok. Tapi yang target pasarnya ya berbasis psikografis itu sebetulnya tidak cocok untuk di resellerkan, lebih cocok untuk di dropshipperkan. Kenapa? Karena pada saat ya seseorang itu misalkan mau beli produk, tapi produknya itu atau kita mau jualan produk ya, contohnya misalkan paling gampang gimana sih teman-teman? Oke, kalau saya mau jualan termos ini cocoknya di dropship atau resellerkan. Nah ini tergantung, produk saya ini kira-kira punya target pasar yang sama demografisnya atau tidak. Dan ini saya sering katakan biasanya ya otomatis geografis punya kesamaan geografis. Contohnya kalau ibu-ibu muda ya penghasilannya sekian, oke anaknya satu atau dua ya atau mungkin yang sering disebut namanya Mahmud Arbas, mama muda anak baru satu, usia di bawah 30 tahun. Nah, itu biasanya punya kesamaan geografisnya. Jadi apalagi yang saya katakan kalau penghasilan suaminya katakanlah di bawah 10 juta atau di bawah 5 juta, itu biasanya punya kesamaan geografis. Kesamaan geografisnya tinggal di perumahan tipe 45 ke bawah. Paham ya? Nah, kalau target pasarnya lebih tinggi lagi sedikit, demografisnya biasanya itu punya kesamaan geografis yang serupa juga. Misalkan rumah tipe 60, begitu kawan-kawan. Paham ya? Nah, maka dari itu saya sering seperti Yakult Lady, ya Yakult itu kan menjual melalui Yakult Lady. Kenapa? Karena punya kesamaan geografis. Nah, apa maksudnya punya kesamaan geografis? Apa hubungannya dengan reseller? Supaya tidak jaraknya berjauh-jauhan. Jadi bisa dikencot pakai sepeda gitu loh. Ya, diantar-antarin pakai sepeda masuk ke perumahan-perumahan. Kenapa? Satu perumahan adalah target pasar dia semua. Itu alias mayoritas itu adalah target pasarnya Yakult. Begitu ya. Nah, panci, kenapa kok panci itu cocok untuk di resellerkan atau di direct selling-kan? Karena punya kesamaan geografis yang serupa. Nah, bedanya dengan psikografis bagaimana Mas J? Kalau seandainya Anda menjual suatu hijab atau gamis, yang gamis itu bercorak tertentu gitu kan ya. Nah, ini kan atau misalkan bunga-bunga lah begitu ya. Atau ngejreng gitu kan ya. Nah, atau gambar Mickey Mouse gamisnya kan ya. Nah, ini kan yang suka belum tentu dalam satu geografis yang sama. Alias orang yang tinggal di rumah tipe 45 suka punya selera yang sama. Tidak, dia bisa jadi punya selera yang berbeda-beda. Anda jualan peralatan camping, ya meskipun harganya mungkin untuk target pasar tertentu, ya tapi tidak bisa dikatakan secara itu berbasis geografis. Kenapa? Belum tentu dia tinggal di tempat satu kawasan, karena berbasisnya interest. Nah, yang berbasis interest ini bagusnya menggunakan sistem dropship. Kenapa begitu? Contohnya nih ya, penjual gamis atau produsen gamis di Tasikmalaya. Nah, pada saat produsen itu di Tasikmalaya, dia menjual dengan cara reseller, kemudian dikirimkan ke tempat di Jawa Timur. Misalkan pembelinya di resellernya di Malang. Ya, pembeli dari dia belum tentu di kota di kota Malang ya, bisa jadi malah yang interest malah temannya dia yang di Facebook yang di kota
Bogor gitu kan ya, atau teman Instagramnya di kota Bogor. Nah, dari Tasik dikirimkan ke Malang, ya terus dari Malang dikirimkan lagi ke Bogor, itu akan memakan biaya yang mahal gitu loh. Jadi bolak-balik. Samping itu juga, apalagi kalau variannya size-nya sangat lebar, itu kan wah udah nyoba-nyoba ternyata nggak cocok lagi size-nya, apalagi sepatu. Jadi kalau untuk perempuan sih sebetulnya pada dasarnya tidak benar-benar menjadi masalah karena ada suatu pepatah ya. Wanita seperti itu. Oke ya, paham ya kira-kira teman-teman ya, nangkep poinnya ya. Nah, nanti saya akan buka lain pertanyaan teman-teman. Saya percepat duluan. Nah, telesales saya tidak akan jelaskan panjang lebar karena ini sudah ada penjelasannya sebetulnya di buku saya Buka Langsung Laris atau di video saya Buka Langsung Laris sudah Anda bisa tonton di formulabisnis.id ya. Anda bisa nonton di formulabisnis.id. Oke, lengkap. Nah, affiliate saya tidak akan bahas lagi juga, tapi ini sebetulnya sesuatu yang bagus ya, cuma tidak populer di Indonesia. Kalau Anda yang sering lihat di YouTube itu sering dilakukan link-link affiliate ya, misalkan kenapa kok orang-orang itu mau melakukan review-review produk terus kemudian di bawahnya dikasih link penjualannya di Amazon. Itu karena di link Amazon yang dia share itu affiliate. Oke, pada saat Anda ngeklik itu ada yang nempel namanya cookies di tempat komputer Anda atau di HP Anda, di browser Anda ya. Gampangnya seperti gitu, atau ada kode tracking lah gitu loh yang bisa tahu referensi siapa yang menjadikan penjualan ini, begitu ya. Oke, nah yang terakhir yang kita buat saat ini itu adalah saluran distribusi. Nah, saluran distribusi pergudangan itu sendiri itu pada dasarnya revolusioner ya teman-teman ya. Ini dikarenakan saat ini itu yang disebut place itu sendiri itu tidak berbicara masalah pemerataan atau availability lagi, tapi berubah menjadi from availability to accessibility. Oke, ya intinya apa sih sebetulnya? Sekarang banyak orang belanjanya secara online. Jadi kalau bicara masalah place ya, itu tidak di tempat fisik itu sendiri, tapi di sini di layar 5 inch. Misalkan ada yang berkata begini, Mas C, aku sendiri buka rumah makan di pinggir jalan raya ya, dilewatin oleh mobil-mobil berkelas lah gitu. Semakin berkelas itu sebenarnya semakin tidak lihat jalan, tahu nggak? Kenapa? Karena biasanya disetirin sama supirnya. Nah, yang duduk di belakang mainnya HP. Nah, kita harus mengetahui pergeseran behavior si customer itu sendiri atau calon customer ya, itu yang membuat perubahan atau pergeseran saluran distribusi dan saluran informasi. Paham ya? Maka dari itu kita membuat saluran distribusi pergudangan ya, atau sekarang dimarakkannya dengan saluran distribusi pergudangan, kemudian promosinya melalui yang disebut namanya omnichannel. Ya, omnichannel berbeda ya teman-teman dengan multi channel. Perbedaannya nanti Anda bisa tonton di YouTube, banyak referensinya. Oke, intinya di saluran distribusi pergudangan ini sendiri itu lebih cocok untuk menggunakan dropship. Sebetulnya reseller tetap masih bisa digunakan. Ya, di sini tetap bisa digunakan reseller, tapi biasanya lebih lazim dengan dropship karena barang akan dikirimkan di gudang-gudang terdekat. Oke, saya lanjutkan. Nah, suatu bisnis biasanya nggak hanya menggunakan satu saluran distribusi saja. Biasanya mereka bisa menggunakan kombinasi alias yang sering saya sebut namanya hibrid ya teman-teman ya. Oke, nah dan juga yang harus kita ketahui bahwa saluran distribusi yang kita gunakan saat ini cocok pada saat ini yang paling banyak nih untuk UKM biasanya banyak menggunakan saluran distribusi reseller dikarenakan ini low budget, high impact ya, dan cash flow-nya lancar. Ya, alias apa? Diborong duluan barangnya ya, baru kemudian dia bisa dapat duitnya dan bisa memproduksi ulang dengan cepat. Nah, kalau dropship kan nanti menunggu pembelian ya, baru dia bisa mendapatkan uangnya. Kalau di reseller kan diborong di depan duluan ya, baru dipasarkan sama mereka. Nah, tapi kalau begitu kita sudah punya amunisi yang lebih, ya tidak semua produk akan cocok di resellerkan. Bisa jadi mungkin cocoknya dikonvensionalkan. Itu seperti itu atau dikombinasikan dengan yang lain. Oke ya.
Baik, nah ini contoh yang fenomenal dulu yang paling sering digunakan adalah ada yang namanya Dell yang melawan IBM. Ya, jadi Dell ini memangkas saluran distribusi sehingga dia bisa meng-cut cost. Karena ingat ya, bahwa distribusi itu punya yang disebut oleh inventory cost, ya, dan distribution cost. Kalau semakin Anda berlapis ke berjenjangnya ke distributor, sub-distributor, kemudian agen, sub-agen, dan pertokoan yang lain-lain, itu semakin banyak komisi yang akan dikeluarkan, semakin akan boros tentu aja, ya. Dan itu bisa dimaksimalkan untuk budget promotion sebetulnya. Oke? Nah, atau mungkin juga harganya bisa diturunkan. Supaya apa? Volume penjualannya bisa dinaikkan. Nalarnya seperti itu aja. Betul nggak, teman-teman? Saya mengatakan beginilah gampangannya. Ini suatu produk nih, ini related dengan price kan. Nah, katakanlah Anda menganggap, oke, ini value-nya harganya berapa sih? 150.000. Kalau saya jual produk ini 200.000, Anda tidak mau membeli. Kata-kata tidak mau membeli itu pada dasarnya belum mau membeli atau tidak mau membeli dengan harga segitu. Tapi begitu turunkan 150.000, Anda yang tidak mau membeli jadi mau beli. Atau alias kalau saya jual 200.000, mungkin yang beli 100 orang per bulan. Kalau saya jual 150.000, bisa jadi 150 orang per bulan. Kalau saya jual 125.000, bisa jadi menjadi 300 orang per bulan. Paham yang saya maksud ya? Nah, jadi dengan menekan cost, baik inventory cost ataupun distribution cost, itu akan bisa menekan harga atau menurunkan harga, bisa menaikkan. Pilihannya ada dua, harganya tetap sama, marginnya besar, budget promosinya digedein, ya, atau harganya diturunkan, ya gitu. Jadi lebih affordable harganya, oke? Menjangkau ke target pasar yang bisa ke bawah sedikit gitu loh. Ya, karena target pasar makin ke bawah, tentu aja semakin besar volumenya. Oke, nah jadi Dell ini dirakit saat ada pesanan, oke, dan dikirimkan langsung ke end user. Keuntungannya adalah dia selain mengurangi inventory cost dan biaya distribusi, juga mendapatkan database langsung dari end usernya kan gitu loh. Juga bedanya antara reseller sama dropship. Kalau dropship itu Anda bisa mendapatkan database-nya. Kalau di reseller Anda nggak bisa mendapatkan database konsumennya. Anda bisa mendapatkan database resellernya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada video tentang Alibaba ya. Ini kalau diputar di sini juga bisa ya. Tapi nanti kena itu ya, YouTube nanti ya. Oke, Anda bisa cek nanti ini videonya, judulnya ini What is Alibaba judulnya. Ya, CNBC explain what is Alibaba. Anda tonton videonya, saya akan skip ya videonya supaya tidak terkena copyright dan nanti tidak delete video saya. Tapi intinya apa sih dalam penjelasan what is Alibaba ini? Inilah serbuan Cina ke Indonesia, raksasa Alibaba dan raksasa Tencent. Mereka membangun apa yang disebut namanya ekosistem. Ya, oke, ya, membangun ekosistem yang sangat besar, yang sangat paripurna dari hulu ke hilir. Ya, jadi dari hulunya adalah yang disebut namanya B2B, saluran distribusi B2B ya, atau Alibaba itu sendiri. Jadi Alibaba ini adalah kumpulan para produsen-produsen. Kalau kita tahunya cuma AliExpress. AliExpress itu karena mereka membuat saluran distribusi retailnya ya untuk penjualan di luar negeri. Kalau di dalam mereka ada namanya Taobao. Ya. Nah, sekarang tapi Taobao tidak hanya ada di Cina saja. Taobao sudah masuk ke Indonesia lewat Lazada. Nah, ini menjadi suatu hal yang patut kita waspadai ya, bahwa serbuan barang-barang asing atau barang-barang Cina itu ke Indonesia itu sangat masif sekali. Ya, sekarang ada pergudangan-pergudangan yang khusus tukang import produk dan membanggakan tentang gerakannya dia mengimport produk. Bahkan dia menyombongkan, mengatakan bahwa ya ini loh barang seperti gini, kamu bisa import dengan harga sekian dan kemudian jual di Indonesia. Anda membanjirin produk-produk Cina ya ke Indonesia. Ya, ini sama aja kayak mau menjajah bangsa kita sendiri gitu loh, demi keuntungan pribadi atau apapun alasannya kan itu ya. Oke, baik ya. Nah, ini yang dilakukan oleh salah satu saluran distribusi pergudangan melakukan hal seperti itu. Ini
mudah-mudahan si ownernya merenung tentang hal itu bahwa Indonesia dalam kondisi bahaya kalau Anda melakukan seperti itu. Oke ya. Yang benar bagaimana? Ayo kita distribusikan produk-produk buatan Indonesia. Kecuali teman-teman produk-produk tersebut memang sudah tidak bisa kita atau tidak bagus kalau diproduksi di Indonesia atau kurang berkualitas atau tidak masuk kualitas syarat minimumnya. Ya contohnya beginilah. Ya kalau bicara masalah ini nih. Ini produk Apple masih pakai Apple, nggak pakai jeruk misalnya begitu kan ya. Nah, iya ya ini kan produksinya memang di Indonesia pada dasarnya masih belum ya bisa memproduksi yang sekualitas seperti Apple gitu loh. Tapi kalau termos saya yakin ini lock and lock sudah buatan Indonesia. Ya. Coba kita cek mana. Wah, jangan-jangan buatan Cina. Iya. Wah, masih Cina ternyata. Ya, tapi kalau sudah ada buatan Indonesia, ya kenapa nggak kita beli yang buatan Indonesia? Begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau pakaian jelas saya prefer tentu aja buatan Indonesia. Oke? Jadi kenapa harus buatan dari Cina? Di Indonesia sudah ada. Kan begitu loh. Jangan berbicara masalah murah atau mahalnya. Belajarlah dengan kasus corona ini, teman-teman. Ya, kasus corona ini banyak mengajarkan pada kita. Ya, buat saya mengatakan ini semua kebesaran Allah, ya. Manusia punya skenario, ya, dengan kesombongan mereka, dan Allah punya skenario untuk membinasakannya. Ya, nah, tentu aja saya tidak mendoakan bahwa corona ini akan terus-menerus di Indonesia gitu loh. Kalau di luar Indonesia masih oke ya, itu nyerbu Cina doang gitu kan ya. Tapi ini sudah masuk ke Indonesia, ini dikarenakan tapi saya cuma mau mengatakan pada Anda, yuk kita belajar bersama-sama dari kasus ini. Apa sih? Kita harusnya memiliki kemandirian perekonomian. Artinya apa? Pada saat kita diembargo dalam kondisi seperti ini, atau mengembargokan diri kita siap. Ya, terutama embargo secara pangan. Itu kita harusnya sudah siap. Nah, tapi saat ini kita tidak siap. Ya, oke, kita bahas itu nanti atau besok. Oke, sekarang saya akan membahas 6 langkah optimasi saluran distribusi untuk memenangkan persaingan di era distribusi ini bagaimana. Yang pertama, Anda gambarkan alur distribusi itu. Melalui mana saja distribusi ke konsumen dari mulai mendapatkan informasi. Nah, ini saya lewatkan videonya karena nanti mendapatkan kena cekal lagi duplicate konten ya di YouTube ya. Intinya adalah dari bagian ini Anda bisa melihat suatu produk didistribusikan ya melalui saluran informasi duluan. Pastikan misalkan mendapatkan informasi dari mana? Dari Instagram, dari YouTube, dari Facebook, dari application ya. Nah, oke. Dari Instagram spesifiknya dari mana? Dari akun influencer atau dari mana? Nah, atau mungkin juga dari outlet-outlet fisik atau dari brosur, dari banner, dari pameran, dari event-event. Nah, itu bisa. Jadi tidak hanya satu channel tapi omni channel. Ya. Nah, setelah itu landingnya kemana? Landingnya apakah ke Instagram, ke channel atau ke line chat, ke WhatsApp, biasanya begitu kalau yang semi manual ya. Nah, terus bagaimana setelah itu check out-nya? Yang melakukan bank transfer, payment-nya dan macam-macam kan ya. Nah, dari situ terus barang dikirim, misalkan begitu ya. Nah, ini adalah journey yang harus Anda gambarkan sedetail mungkin. Ya, dibuat kalau bisa dalam bentuk proses flow gitu teman-teman ya. Nah, dari proses flow tersebut nanti akan sangat mudah bagi kita untuk mengoptimasikan. Materi saya tentang hal ini sudah saya upload di YouTube juga. Judulnya Optimasi Customer Journey. Ya, optimasi customer journey ini cara bagaimana menaikkan omset ya tanpa mengeluarkan biaya bahkan. Ya, menaikkan omset atau lebih tepatnya menaikkan konversi sebetulnya tanpa mengeluarkan biaya. Oke, atau mengeluarkan biaya tambahan ya, teman-teman. Intinya tadi itu diurut yang tersendat di mana ya, diperlancar peredaran darahnya. Oke, baik ya. Nanti silakan tonton di formulabisnis.id, sudah ada video. Oke, saya mau contoh ya. Ini adalah contoh yang dilakukan oleh Seika Hijab pada saat dulu ya. Sekarang udah mulai diubah sistem pendistribusiannya. Nah, dulu mereka menggunakan sub-distributor ya, teman-teman. Sampai dari sub-distributor, kemudian agent, sub-agent, dan reseller.
Kira-kira insentifnya juga seperti itu. Nah, kemudian dijual baik secara melalui agen-agen tadi atau juga secara langsung. Ini ada jualnya, jadi ada yang langsung online, dikirimkan langsung juga bisa, ataupun juga melalui para distributor tersebut. Nah, ini yang agak sedikit lucunya, dari disebut sub-distributor ke agent itu tidak ada hubungan, alias pada saat mau order agentnya mau order tidak via sub-distributor, artinya tidak berbasis area. Oke ya. Hal seperti gini banyak terjadi pada saat usaha pemula. Tapi harusnya mulai diubah pada saat sudah amunisinya kuat ya teman-teman. Karena pada saat pemula tadi yang seperti saya katakan, dimaklumin dengan sistem reseller atau keagenan yang berbayar cash di depan ini menguntungkan cash flow dari UKM. Oke ya. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa apa yang cocok di masa sekarang belum tentu cocok di masa yang akan datang. Oke. Nah, tapi ini terjadi, kejadiannya seperti gini nih. Seika hijau itu ada di Tasikmalaya, dikirimkan ke tempat agennya di Malang, dan kemudian yang beli di Bogor. Ya, ini terjadi bolak-balik pengiriman gitu ya. Buat saya ini termasuk dalam kategori pemborosan saluran distribusi. Kalau anak saya bahkan mengatakan ini pemborosan emisi gas buang. Oke, sedetail itu ya. Nah, ini jadi artinya sebetulnya kalau kita bisa menjaga bumi kita dengan baik, ya kita harusnya mereduce pengiriman yang tidak diperlukan. Meskipun itu dikatakan, loh tapi yang bayar mereka Mas. Kalau Anda bisa mereduce dari 41.000 ini pengirimannya menjadi Rp9.000, Anda bisa membuat harganya lebih, atau tadi yang saya katakan, biayanya dipakai buat biaya promosi. Gitu. Mengidentifikasi masalah. Minum kopi dulu ya. Sudah banyak yang tanya? Sambil catat ya teman-teman ya. Alhamdulillah, ini kopinya kopi aroma yang diendapkan untuk Robusta 5 tahun baru dimasak. Oke, mengidentifikasi masalah. Masalahnya yang terjadi pada reseller itu adalah reseller itu biasanya cenderung tidak loyal. Nah, ini kecenderungannya reseller karena memang kembali lagi no risk no gain, no risk no pain, kan begitu ya? Ya, karena semakin kecil risikonya, semakin kecil bagi mereka juga untuk loyal. Mereka tidak punya outlet yang fisik sifatnya seperti itu juga. Terus kemudian mereka tidak juga dikasih suatu iming-iming proteksi seperti distributor. Ya, tapi nanti kalau pembahasan distributor, caranya sudah berbeda lagi ya kawan-kawan ya. Oke, jadi intinya seperti itu, para reseller ini cenderung tidak loyal atau bergonta-ganti produk berdasarkan insentifnya, berdasarkan yang lagi laris apa. Nah, sudah hal yang wajar. Atau trennya apa. Angka stok mati, sehingga angka stok mati juga pada saat reseller ini beli seringkali dalam kondisi latah ya. Ini angka stok mati ini banyak ada di reseller yang akhirnya dia buang ke tempat marketplace dengan harga yang sangat murah sekali daripada nggak laku gitu loh. Ini akan merusak brand pada dasarnya. Oke. Pemborosan insentif yang berlapis ya. Ini terjadi juga. Ini bukan berarti saya akan mematikan reseller, tidak ya, teman-temannya. Ada kok cara-caranya reseller itu kan berevolusi juga bentuknya seperti apa. Nah, pemborosan insentif berlapis yang dari tadi distributor, sub-distributor, kemudian agen, sub-agen, dan reseller, atau mungkin ada sub-reseller lagi. Itu terjadi pemborosan insentif yang berlapis. Oke, terus biaya pengiriman yang bolak-balik tadi itu, ya, itu yang nggak diperlukan bisa di-reduce. Baik. Yang ketiga, memahami perilaku konsumen, ya, batas ambangnya mereka mendapatkan suatu produk. Seperti saya katakan tadi bahwa perilaku konsumen mendapatkan informasi sudah berubah. Mereka tidak melihat fisik, ya, outletnya. Mereka bisa jadi melihat di layar 5 inch. Makanya surveinya bahkan dikatakan bahwa di Indonesia itu sudah tidak, kalau 82% lebih menggunakan mobile sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dan belanja. Tapi saat ini sudah di atas 90% lebih, alias dikatakan mobile only. Ya, mobile only. Bahkan
dari para pengguna internet itu sendiri 88% menggunakan YouTube. Nah, itu dari pengguna internet. Itu sudah benar-benar apa ya? Apa ya, kalau bicara masalah internet itu sebenarnya sudah tidak bisa dikatakan option gitu ya, bukan. Ini suatu keniscayaan pada saat ini ya di Indonesia. Oke, lanjut ya. Meskipun tadi yang saya katakan ada yang semi offline, ada yang beneran online. Oke. Baik, nah dari perilaku konsumen mendapatkan informasi itu terjadi pergeseran akhirnya. Tidak bisa berbicara masalah outletku apa strategis gitu ya di pinggir jalan tapi kok tidak rame ya. Nah, bukan ke sana lagi bicaranya. Bukan bicara masalah fisik, tapi bicara masalah ini nih, layar 5 inch ya. Nah, makanya strategis itu sendiri berubah akhirnya. Ya, alias kalau dulu bicara masalah distribusi itu berbicara masalah pemerataan, sekarang distribusi itu berbicara masalah kemudahan untuk mendapatkan atau kemudahan untuk order. Ya, nah inilah yang saya sebut namanya from availability, bukan availability yang diukur lagi, tapi accessibility yang diukur gitu. Atau yang sering saya sebut namanya sekarang yang penting Jane-able gitu loh ya, Gojekable gitu ya, atau Googleable, Waze-able. Nah, seperti itu ya kawan-kawan ya. Ini yang paling penting. Baik. Nah, kemudian penting juga Anda untuk mengetahui siapa target pasar Anda, di mana mereka biasa berkumpul dan dari mana mereka mendapatkan informasi. Ya, ini kata-kata berkumpul itu tidak berbicara masalah fisik lagi, sekali lagi ya. Berbicara masalah nih loh, layar 5 inch lagi. Ya. Alias apa? Sosial media. Ya, sosial chat. Itu tempat mereka berkumpul, teman-teman. Nah, informasi, kalau dikatakan dari mana mereka mendapatkan informasi, jelas ya. Dari mana itu? Jangan cuma selesai dengan kata-kata sosial media. Iya, sosial media itu harus ngerti gitu loh. Kata-kata berkumpul dan informasi ini harus ngerti. Sosial media yang mana? Alias apa? Akun-akun influencer yang mana? Ya kan? Itu tempat untuk mendapatkan informasi mereka. Nah, disitulah nanti tempat kita untuk berpromosi. Ya, ini contohnya aja. Kalau ini insya Allah nggak kena hak cipta ya, tentang Putri Melati ya. Dan ini motif yang lainnya cantik banget. Tuh, kayak terakota, terus navy, terus putih. Ini bahannya kayak jatuh gitu, bukan bahan yang adem kayak bahannya jatuh. Beda bahan, tapi ini sama-sama lucu motifnya dan sama-sama nyaman juga. Suka banget sama kemejanya karena warnanya tuh pastel dan bahannya tuh udah pasti adem. Aku dapat 2 motif, satunya yang stripe, nanti aku kasih lihat. Ini bunganya kayak pastel-pastel gitu warnanya. Tuh hijaunya juga hijau pastel gitu, nyaman banget pakainya. Untuk detail si rajutannya kayak gini, pasti pakai juga ini halus banget rajutannya. Enak banget panjang gini, jadi kayak nutupin bokong. Benar-benar kayak nyaman banget gitu dipakainya. Gendut ya, tapi dia sedang hamil ya. Oke, jadi ya itulah senyaman itu, gitu katanya begitu. Baik, ya saya lanjutkan ya. Nah ini sebenarnya channel informasi nih, ya. First step mendapatkannya atau touching point-nya, ya, touch point-nya mendapatkan informasi yang pertama itu dari mana? Saya bahkan pernah menanyakan satu akun sosial media atau akun Instagram yang, postingannya itu ala kadar banget deh, gitu kan? Alias cuma satu foto doang, tapi penjualannya kok bisa besar banget. Saya tanyakan sama dia, saya sebentar, aku masih belum percaya kalau kamu penjualannya besar. Ini kamu pakai reseller atau pakai apa? Enggak mas, langsung end user yang order mas. Saya sebentar. Oke, ini kamu informasi produknya terbatas. Kok bisa penjualannya besar? Ya, apakah ada informasi selain ini enggak? Oh iya mas, aku mas. Oh ya pantesan. Jadi sudah influencer lenggak-lenggok seperti Putri Melati tadi ya. Tinggal sekarang journey-nya, nah itu kemana? Ini kan di sini contoh nih ya, journey-nya ke tempat Hijab Daily Wear, ya, sama tikar.co. Nah seperti gini. Nah begitu diklik di akun itu, apakah di situ sudah ada tersedia informasi tentang suatu produk ini? Nah kalau menurut saya ya, yang lebih cepat powerful banget untuk suatu
ini anggap aja kayak semacam flash sale gitu kan. Nah, ini harusnya swipe up. Ya, karena begitu masuk ke tempat akun tadi, ya, itu orang masih nyari. Jangan-jangan nanti postingannya ketumpuk. Ya, tidak ditaruh paling depan. Nah, ini pastikan orang langsung begitu ngeklik akun itu langsung lihat, oh di situ. Ya, dan mungkin sedang Anda story-kan juga, gitu kan ya. Atau langsung ada link di bio-nya untuk ngeklik check out-nya, nanti langsung kemana. Sebisa mungkin seperti itu. Ini journey untuk mendapatkan customer, ya, untuk menaikkan konversi. Ini harus dipersingkat ya kawan-kawan dan dipermudah. Oke. Nah, kapan mereka mengkonsumsi produk Anda dan seberapa mendesak harus didapatkan? Ini penting banget ya untuk memetakan serapat apa pendistribusian produk kita atau produk Anda. Oke ya. Nah, jadi ini ada buat dalam bentuk resume ya. Bagusnya lebih detail daripada yang saya contohkan ini. Ya, harusnya lebih detail. Misalkan target pasarnya, ya. Kemudian pola konsumsinya seperti apa? Apakah dia mengkonsumsi produk itu harus cepat mendapatkannya, gitu kan? Kayak kopi saya ini nggak bisa tahan kalau nggak minum kopi kan setiap hari kan begitu ya. Nah, kopinya harus tetap merek tertentu kan gitu loh. Nah, jadi yang repotnya kan kalau saluran distribusinya kosong yang paling dekat di tempat saya harus mencari-cari tempat yang lebih jauh kan begitu. Nah, kalau saya mau makan keripik pisang, apakah saya rela menunggu 2 hari baru nanti barang dikirimkan ke tempat saya? Kalau saya mau beli hijab, kalau saya beli hijab, aduh, astagfirullah, ketahuan nanti ya kalau saya beli hijab. Saya beli sarung, gitu. Atau saya beli baju koko, ya, atau saya beli kemeja kan gitu ya. Saya jarang beli kemeja, beli kaos kan. Nah, apakah kaos itu saya akan buru-buru mendapatkan dalam waktu 1 jam, 2 jam, atau saya bisa menunggu sampai 1 hari, 2 hari? Nah, itu yang saya sebut batas ambang dalam menunggu. Nah, ini beda-beda masing-masing produk. Oke ya, terakhir tadi journey-nya mendapatkan informasi dari mana, sampai dia check out, itu harus dipermudah semuanya. Di pebisnis seperti tukang urut. Baik, nah setiap produk ya, atau beda produk, beda saluran distribusi. Mendistribusikan banana atau keripik pisang berbeda dengan mendistribusikan bakso, ya, mie ayam, beda dengan mendistribusikan produknya Seika hijab yang harganya mungkin sekitar 350 ribuan, beda juga mendistribusikan produknya Gadiza atau ini produknya Rosi Rahmadi yang harganya 3 jutaan ya. Ini 3 jutaan Anda pakai reseller itu duitnya kobol-kobol ya. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, yang keempat, bagaimana kita merancang saluran distribusi yang pas ya. Masih diperlukan reseller atau enggak? Oke. Ini saya skip lagi videonya ya. Ini contohnya ya, before after. Tadi Anda sudah melihat before-nya bagaimana. Nah, setelah diperbaiki, after-nya bisa seperti gini. Ya, mengkombinasikan antara jaringan pergudangan, ya kemudian order online direct yang secara langsung ke tempat toko online, ya tentu aja via sosial media bisa, ya atau sebenarnya omni channel lah ya, via segala macam channel, tapi pengirimannya menggunakan kurir, ya. Nah, ataupun juga via dropship, ya itu termasuk channel-channel penjualannya, ya. Reseller masih bisa nggak? Bisa aja reseller ya. Bukan nggak bisa, cuma buat saya untuk produk yang target pasarnya lebih ke arah psikografis ya, bukan ke kesamaan demografis ya, itu tidak cocok untuk menggunakan reseller. Oke. Nggak efisien nantinya. Oke, balik ya. Nah, tadi ada sedikit perbedaan kalau seandainya produknya eksklusif atau mahal ya. Ini sudah cocok sebetulnya menurut saya. Menggunakan butik atau yang sering saya sebut namanya butik gudang, kemudian menggunakan toko online untuk penjualan online. Jadi bisa datang ke situ karena harganya mahal, biasanya perlu mencoba ya, atau langsung menggunakan toko online dikirimkan via kurir begitu ya. Nah, tapi kalau produknya diturunkan sedikit harganya, bisa jadi seperti ini ya. Nah, ini kebetulan Gadiza sendiri menerbitkan yang namanya Gadiza esensial ya. Saya lupa lagi ada Gadiza apa tuh yang terbaru ya, saya lupa. Banyak sih brandnya. Ya, ini intinya ya,
nggak bisa melakukan penjualan produk yang di bawah 300 ribuan nggak salah ya, atau sekitar 300 ribu ke bawah, itu bisa menggunakan jaringan pergudangan gitu ya. Jadi tidak selalu jaringan pergudangan diperlukan ya teman-teman. Lihat produknya duluan. Oke, kalau produknya buku atau kitab, sebelumnya mungkin menggunakan toko buku lebih banyak, sekarang bisa langsung menggunakan jaringan-jaringan pergudangan ya. Tetap bisa menggunakan toko buku, tapi buat saya toko buku itu digunakan untuk exposure atau untuk brand ya, untuk menguatkan brandnya saja. Oh itu loh sudah ada di Gramedia gitu loh ya. Tapi kalau saya sih prefer untuk sekarang melakukan penjualan habis dari konsumen tersebut. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau produknya frozen bagaimana? Nah ini alhamdulillah kalau di bisnis sendiri sudah ada pergudangan yang menampung untuk produk frozen ya, ada di 2 gudang, Solo dan di Cimanggis. Ya, ini sudah bisa menampung produk frozen. Kalau sudah seperti itu bisa dikirimkan melalui jaringan pergudangan kita. Penjualannya bisa via dropship, bisa juga sebetulnya via reseller ataupun di reseller nanti itu juga menggunakan GoFood ya penjualannya. Ya, nah ini jadi saluran promosinya itu GoFood. Oke bisa. Atau yang sering sekarang lebih beken dengan disebut namanya Ghost Kitchen gitu ya. Ghost Kitchen itu apa sih artinya? Ghost itu setan ya, kitchen itu dapurnya setan. Nah kira-kira begitu ya. Jangan serius-serius teman ya. Saya itu susah serius teman-teman ya. Kenapa sih orang presentasi kalau harus serius? Benar nggak Ghost Kitchen? Nah, pemirsa, kembali lagi ke laptop. Baik, distribusi pergudangan. Loh gitu loh Vita, jadi nggak usah serius-serius. Kamu ketawa-ketawa. Ini saya di sini ada pemirsa-pemirsa saya loh. Banyak banget pemirsanya di sini teman-teman ya, 2 orang. Iya. Kalau kamu mau di samping kanan kanan kiri ini kayak tukul tuh biar kayak pemanis gitu ya. Pemanis itu apa sih pemanis? Pemanis itu apa pemanis itu? Ya. Gula buatan itu namanya pemanis. Oke, distribusi pergudangan ya. Video ini bolehlah saya putarkan untuk Anda ya. Yubi Gudang supported by JNE, solusi pebisnis online saat kebanjiran order bagaimana? Sudah ada yang nanya? Bilang aku ya. Kita, ini pertanyaan bisa di post di sini ya? Bisa? Bisa dipilih nanti ya? Oh. Tapi juga boleh sambil nyoba kan? Oke, dan ini adalah gudang di Cimanggis. Ya, pertanyaan lain?
Oke, selesai ya. Nah, jadi intinya kita bagaimana nomor satu memetakan lebih dahulu ya, gudang mana yang kira-kira serapat apa tadi yang saya katakan, serapat apa pergudangan yang kita perlukan. Ya contohnya kalau Anda produknya adalah pisang Mesir ya, atau zanana atau tempe crazy, ini kan produk-produk snack ini, aduh orang nggak bisa nunggu lama-lama gitu kan ya, lagi pingin sekarang ya sekarang harus dapat saat itu juga kan itu. Nah ini Anda distribusinya nggak bisa lebih daripada 3 jam gitu kan ya, jadi bahkan kalau menurut saya sih 1 jam sudah cukup lama gitu kan, masa aduh lagi pingin nih kan itu ya, mau nonton masa dulu nunggu-nunggu kan gitu. Nah ini harusnya distribusinya skala perumahan atau skala kelurahan kan begitu loh. Nah artinya apa, ini nanti bisa dipanjangkan ya dari misalkan pergudangan tadi membuat semacam stokis-stokis di area-area tertentu ya. Nah stokis ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang harus kayak bentuknya toko teman-teman, bisa jadi bentuknya per rumah, sekarang bisa juga. Ini nanti rencananya kita akan melakukan pemerataan distribusi seperti itu dengan sebutan namanya distribusi kerakyatan. Ya, akan saya bahas di sesi-sesi berikutnya nanti. Intinya adalah kalau produk Anda itu atau behavior customer-nya Anda mendapatkan produk ya, batas ambangnya bisa sampai 2-3 hari dia mau menunggu, seperti buku, seperti gamis ya, itu Anda bisa menggunakan distribusi per provinsi. Cukup ya. Tapi sekarang sebetulnya gini teman-teman, bicara masalah provinsi ya. Tadi kan Anda sudah menonton video yang saya putar tentang Yubi Gudang kan, dan sudah ada 2 gudang sekarang di Indonesia, di Jawa, gudang Cimanggis sama gudang Solo. Itu flat se-Jawa itu Rp9.000 per kilogram. Nah, nanti ini menuju Rp9.000 per kilogram se-Indonesia. Nah, seperti begini. Kalau Anda perhatikan yang sudah pakai Yubi Gudang, atau Anda kalau nggak percaya gini aja, Anda coba datang ke tempat yubistore.co.id, ya, di yubistore.co.id, klik aja produk kita, buku buka langsung laris. Ya, itu ada paketnya yang 100.000 ya, teman-teman ya. Buka langsung laris, buku dan DVD 100.000 itu free ongkir se-Jawa. Oke, nah pada saat Anda klik ongkirnya, itu ada 2 pilihan. Ya, pilihannya adalah JNE reguler atau JNE yes. Dan Anda perhatikan baik-baik. Dua-duanya saya tulis 0. Kenapa? Karena pada dasarnya sekarang kita sudah bisa mengirimkan se-Jawa dengan harga yang flat. Sama 9.000 dan bisa yes. Gitu loh. Apalagi kalau gudangnya Anda taruh di 2 tempat kan, satu gudang Cimanggis untuk mengcover Jabodetabek Jil dan Jabar ya, terus gudang Solo itu untuk mengcover Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Begitu ya. Nah, itu sudah bisa dilakukan yes atau 1 hari nyampe teman-teman. Ya, artinya Anda nggak usah pakai gudang-gudang yang lebih rapat lagi per kota gitu loh ya. Ini bisa sudah ya. Nah, itu aja, dan itu menggunakan jalan darat loh. Ya, masih jalan darat, belum nggak pakai udara nih. Oke ya. Nah, ini tingkat kerapatan gudang Anda nih yang harus Anda lakukan. Nah, nanti reseller-reseller pun juga sebetulnya bisa didistribusikan seperti itu kan gitu ya. Jadi para reseller di masing-masing tempat ya, yang punya Zanana ini kan cocok juga nih untuk para reseller masing-masing tempat, atau istilahnya tempat pendistribusiannya bentuknya misalkan toko-toko gitu kan, udah dihemat aja, marginnya diambil dari situ tuh ya. Nah, yang mau beli kalau atau stoknya kosong ya, nanti langsung order via online, bisa dikirimkan melalui pergudangan terdekat gitu ya. Oke ya, saya lanjutkan. Jadi biar distribusinya bisa, atau cost inventory-nya bisa ditekan ya. Oke. Nah, ingat ya, ini kaidahnya, produk yang serupa atau sekategori, beda target pasar, itu beda cara mengkonsumsi. Oke, beda saluran distribusinya, nggak bisa dipukul rata. Paham ya? Nah, target pasarnya berbeda, ya, saluran distribusinya juga berbeda gitu loh. Cara mengkonsumsi maksudnya itu apa? Kalau dia sifatnya fast moving, ya memang harus makin rapat gitu loh. Ya, nah ini yang saya pikirkan sama kawan-kawan nanti bagaimana menggunakan saluran distribusi kerakyatan gitu ya. Rakyat sebagai saluran distribusi.
Oke, supaya lebih rapat. Saya lanjutkan. Yang kelima, optimasi stok. Nah, bagaimana kita harus mulai menghitung nih supaya angka inventory cost kita tidak tinggi atau istilahnya inventory turnover-nya tidak kelamaan gitu kan. Apa sih inventory turnover itu? Ya, jadi berapa lama stok kita itu habis di gudang gitu. Misalkan kita menyimpan stok 2000 pieces, itu 2000 pieces habisnya berapa lama? Kalau 2 bulan berarti inventory turnover-nya 2 bulan. Ya, dengan 2000 pieces tadi itu. Ya, oke. Nah, tapi harus hati-hati. Kalau seandainya habis, itu juga menjadi bahaya buat kita. Kenapa? Karena ketidaktersediaan stok itu akan menjadi celah bagi kompetitor untuk masuk. Itu yang sering saya katakan. Nah, makanya harus ada perhitungan angka minimum maksimum stok, kemudian yang harus disimpan di gudang, dan kemudian angka yang disebut namanya reorder point. Reorder point itu angka berapa kita harus mulai order sebelum kehabisan stok nantinya. Nah, kenapa kita harus menghitung begitu? Karena setiap produk yang kita pesan nggak bisa langsung nyampe pada saat itu juga. Ya, ada waktu tempuhnya yang disebut namanya lead time. Kalau lead time-nya 1 hari masih mending, kalau lead time-nya 2 minggu, ya, atau setidaknya 1 minggu, ya. Jadi Anda harus punya buffer stock untuk 1 minggu terjadi pemesanan pada saat barang Anda belum nyampe. Dan di angka tengah reorder point di slide saya ini, ya, itu menunjukkan angka yang dimana kalau itu sudah tercapai, Anda harus mulai order gitu kan ya. Nah, kalau enggak nanti keburu habis karena delivery-nya mungkin bisa jadi 1 minggu lagi baru nyampe, ternyata di hari keempat sudah habis ya. Nah, ini adalah formula untuk menghitung minimum maksimum stoknya dan angka reorder point-nya. Oke, dengan asumsi akurasi pengiriman adalah 95%. Akurasi pengirimannya dari JNE. Anggap aja seperti itu. Baik ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kita harus mengerti duluan angka rata-rata pembeliannya per bulan itu atau per minggu atau berkala itu berapa. Terus kemudian angka kira-kira order maksimalnya itu berapa. Terus kemudian yang ketiga adalah lead time. Tadi yang saya katakan. Baru bisa menghitung itu. Baik ya, saya lompatin ya. Nah, ingat mantranya, setiap stok adalah biaya inventory. Artinya apa? Kalau stok Anda nggak keluar-keluar akan jadi inventory cost. Ya, nah, menyebabkan pelanggan dicuri. Ya, kenapa bisa seperti itu? Iya dong, pas orang mau cari sesuatu nggak ada, apalagi itu fast moving consumer good, orang nggak bisa nahan gitu kan. Nah, adanya yang mana? Yang itu. Nah, akhirnya yang ini gitu ya. Udah kalau barrier to entry-nya tipis, misalkan harganya Rp10.000, Rp20.000, orang ngapain mau inden-inden gitu. Udahlah, gambling gitu kan istilahnya, take risk gitu ya, gampangannya aku beli deh keripiknya, tak coba, enak, switching brand. Nah, itu bahayanya di situ. Tapi beda lagi kalau seandainya inden untuk mobil. Nah, itu orang nggak masalah dilakonin 3 bulan, 5 bulan ya. Saya pernah inden mobil 5 bulan saya lakonin karena mobilnya langka gitu. Nggak ada di pasaran. Begitu mobilnya ada di pasaran atau bisa dibandingkan sama yang lain, ya misalkan nggak ada merek yang D, adanya merek yang T, ya sudah oke itulah ya. Karena ternyata buatannya sama. Oke, saya lanjut ya. Atau sering disebut namanya opportunity cost. Jadi inventory cost vs opportunity cost. Oke. Nah, yang keenam yang terakhir ini adalah pengungkit konversi. Bagaimana ya, karena tujuan dari distribusi itu sendiri kan jangan sampai nanti terjadi stok mati kan gitu ya. Jadi harus lancar pendistribusiannya. Maka dari itu poolnya ya, kalau distribusi kan saya sering mengatakan begini, ini distribusi, ini promosi ya. Mendistribusikannya udah bagus tapi promosinya kurang kenceng ya, atau tadi itu insentif-insentifnya kurang kenceng juga, tidak terjadi push dan pull, tidak terjadi konversi yang besar. Nah, ini akan bahaya di stoknya yang akan dead stock atau slow motion ya nantinya, slow moving stock.
Oke, informasi dan insentif ini yang penting ya. Tapi saya akan membahas tentang masalah informasi karena ini yang paling sering ya terjadi pada teman-teman bahwa orang-orang yang belanja online itu sering kali ketakutan gitu ya. Belanja online. Kenapa orang ketakutan? Karena takut ketipu dan takut salah transaksi. Oke. Nah, contoh ya, kalau produknya seperti gini, nggak usah takut ya, jelas nggak akan beli. Produknya seperti gini, tidak akan beli. Ya, alias nggak berminat. Nah, tapi ini ada di toko online, kok bisa ya? Produknya seperti gini, belum tentu berminat juga. Karena nggak ngerti kalau dipakai seperti apa. Oke. Nah, kalau seperti ini, udah mulai kelihatan ya. Visualnya udah mulai kelihatan dengan diperagakan oleh seorang model. Ya. Nah, tapi ini pun juga masih belum detail. Ya, kayak tadi itu seperti Putri harus ada yang memperagakan ini bahannya dari apa ya, terus kemudian jahitannya harus banget, tampak belakangnya bagaimana ya, itu harus diperagakan oleh mereka. Jangan sampai kita menjual produk-produk nanti yang mahal harganya tapi informasinya minim banget gitu kan. Dan nanti apalagi yang terjadi adalah googling, spek googling kan begitu. Nah, nanti ini konversinya akan jadi rendah. Ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Belakangnya kayak apa, tampak dalam seperti apa ya, terus sebesar apa ya. Ini bisa diperbaiki ya. Oke, baik. Dengan menambahkan informasi-informasi yang lebih detail seperti ini, setidaknya gambar itu harus paling nggak ada 5 ya, plus 1 video kalau bisa. Nah, supaya keraguan detailnya seperti apa itu tidak terjadi ya. Ini untuk menaikkan informasi, menaikkan konversi. Nah, ini contoh ya suatu produk. Ini bagus banget nih akunnya Natural High Store nih ya. Ini sebenarnya produk dari Taiwan atau Cina, saya nggak tahu pastinya. Tapi brand Cina. Setahu saya produknya dari Taiwan. Berkualitas ya. Saya jadikan sebagai contoh karena memang postingannya bagus-bagus ya. Oke, ini contohnya ya, satu produk dia ada 2 gambar, 3 gambar, 4 gambar, 5 gambar, 6 gambar, 7 gambar, 8 gambar, 9 gambar, 9 gambar untuk satu produk. Ya. Nah, kalau fashion, keharusan yang terjadi adalah visualnya harus lengkap, bahan, varian, dan size chart. Dan size chart itu tidak boleh ditaruh di bio kalau menurut saya. Harus ditaruh di, atau di, kalau di mana di Instagramnya itu jangan taruh di bio-nya gitu loh, atau di highlight-nya. Tidak seperti gitu kan ya. Nah, size chart tetap harus ditaruh di postingan. Setiap postingan harus ada size chart-nya. Oke, ini contohnya aja. Ini contohnya cukup bagus ya dari Alia Hijab. 1 gambar, 2 gambar. Saya sering menyebut bahwa gambar yang pertama ini adalah gambar OOTD. Kalau dipakai untuk season atau situasi apa, nah itu kan paling pas seperti gitu ya. Nah, jadi oke, ini dipakai untuk situasi kondangan misalkan ya. Nah, harus latar belakang atau background-nya adalah latar belakang background kondangan gitu ya, pernikahan ya, atau resepsi atau meeting ya, itu harus ada ya. Karena biar ngerti nanti Oke. Nah, gambar yang kedua biasanya saya sarankan untuk menunjukkan depan belakang, terus background-nya dipolosin ya. Gambar ketiga lebih detail lagi, gambar keempat detailnya ya, gambar keenam, gambar ketujuh ya, ke-8 ditambahin size chart ya. Ini size chart nih penting sekali ya, bahkan orang awam tidak mengerti size chart-nya itu sebetulnya yang disebut kalau lebar dada ketahuan ya, tapi kalau tinggi itu tinggi dari sini ke bawah atau dari sini ke bawah kan, itu dari lengan sini atau dari sini. Nah, itu harusnya digaris ya. Oke. Nah, berapa nih? 10 gambar ya kalau salah ya. 8 9 ya. 10 ya, 10 gambar luar biasa. Nah, selain spesifikasi produk juga baiknya dimasukkan namanya produk benefit ya, teman-teman, atau cocoknya kira-kira di. Nah, ini adalah resumenya ya, toko online yang ideal itu seperti apa ya. Nah, terakhir ya, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, penutup saya adalah semoga bisnis kita menjadi saluran distribusi rezeki bagi orang lain. Baik, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Oke, pertanyaan yang pertama. Mas, saya mau buka bisnis franchise frozen food. Nah, bagaimana perhitungan yang deal dengan franchise-nya, Mas? Harga 2.500, 3.500 rupiah atau per butirnya. Makasih sebelumnya, Mas. Jawaban saya gini, sebelum Anda membuat
produk Anda franchise kan, lebih baik Anda pikirkan lagi, tonton video saya nanti, kembali ulang ya, kemudian bukan langsung laris juga iya, terus juga tentang 4 sektor sistemasi usaha, atau cek aja tentang sistemasi usaha di tempat Formula Business ID. Nah, ini penting banget untuk Anda pertimbangkan apakah bentuknya itu satu cocok franchise atau enggak franchise, ataukah yang kedua, apakah produk Anda sudah franchisable atau usaha Anda sudah franchisable. Begitu ya. Karena kalau bicara masalah frozen food bisa jadi mungkin sudah ini cocoknya bukan franchise ya. Jadi mungkin semacam kayak keagenan atau reseller tadi itu, karena berbasis geografis, karena target pasarnya punya kesamaan demografis. Saya nggak ngerti ini frozen foodnya apakah yang disebut frozen food seperti kayak nugget, sosis, dan makanan sehari-hari yang dibutuhkan oleh para ibu-ibu ya. Oke. Prasetyo Adi, pertanyaannya apakah ada standarisasi kemasan produk, Mas? Misalkan harus ada barcode dan lain-lain. Vita, sambil kita coba yuk Vita, yang ini kalau membalikkan yang tadi bagaimana caranya? Masuk ke sini lagi. Ya, Nuri harus tahu ya. Masuk ke torrent nih, bukan ya? Enggak ke Chrome. Chrome-nya di Chrome. Terus yang ke sini ya? Iya. Kebalik nih. Nah, betul ya? Betul ya? Oke ya. Baik. Nah, saya jawab ya pertanyaannya. Ini pertanyaan ada di sini ya. Ini bisa caranya copy paste di tempatnya gitu gimana sih? Oh ini ya, diklik nih ya, show nih ya, show ya, betul ya. Oke. Jadi ini sebentar ya teman-teman, kan kita sambil belajar nih. Ini pasti Adi berarti ini show gini ya. Oke gini ya, dipin gini ya. Wah keren banget nih. Sopo sih nggak begini? Luar biasa nih ya. Ini bisa digedein langsung, berarti kita gedein di sini ya. Ini ya. Nah, biar gede kan? Oke, dari Prasetyo Adi. Apakah ada standarisasi? Saya harus beli atau nanti saya akan membuat kacamata plus yang bagus ya. Kemarin sudah dapat frame yang bagus ya, tinggal buatin. Ketahuan usia ya. Apakah ada standarisasi kemasan produknya, Mas? Misalkan harus ada barcode dan lain-lain. Pertanyaan benar nggak? Betul ya? Pertama ya. Standarisasi kemasan produknya. Maksudnya produknya nyanyi siapa nih? Bisa harus ada barcode dan lain-lain. Oh, untuk gudang. Masuk di gudang. Gimana? Vita bisa jawab? Nah, saya nggak bisa jawab nih. Terus terang, saya nggak bisa jawab. Jadi, apakah nanti barcode-nya dikasih oleh kita atau mereka yang memberikan? Sini ya. Ini Vita ya. Sini Vita. Nah, kita yang menjawab nih. Ini Vita nih, the next Miss Yubi ya. Oke, Vita, jawab Vita. Ya. Kalau buat standarisasi kemasan produk, kalau barcode nggak usah sih. Barcode itu udah nanti sama pihak gudangnya. Di sini ya matanya. Bukan di sana. Ya, jadi kalau masalah standarisasi kemasan, itu nggak perlu sampai serinci sampai barcode-nya sih, tinggal SOP pengemasan masing-masing dari produknya aja gimana. Kalau masalah barcode nanti sama pihak gudangnya yang diurus. Oke, gitu ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Terus yang kedua dari siapa lagi? Prasetyo ada lagi. Oke. Tanya lagi Mas, misalkan produk minuman herbal instan paling pas pakai apa? Pakai kemasan. Oke ya. Jadi lu nggak usah di situ aja apa-apa. Kita sini aja nggak apa-apa. Herbal instan, maksudnya ini paling pas untuk apa? Nah, oke, baik, ini bagus ya pertanyaannya. Herbal instan itu bisa dua macam nih teman-teman. Satu online, satu online dijual dalam bentuk pack-packan karena instan kan ya. Satu lagi sebetulnya kalau menurut saya itu bisa dibuat juga saluran distribusi ke tempat para penjual minuman-minuman atau bandrek, restoran juga bisa. Ya, nah, ini penting banget ya. Jadi konsep distribusi itu tidak sekaku itu teman-teman. Oh harus pakai
pergudangan tok gitu, enggak juga gitu ya. Jadi selain bisa dijual tadi kalau herbal ya, kalau herbal instan menurut saya karena kata-kata instan tadi itu pun juga ini bisa saat ini pas musim corona misalkan ya, Anda jual nih empon-pon gitu ya, paket empon-pon gitu kan ya. Ya empon-pon itu ya. Kurang sini kita. Saya kurang gini. Oh ya, betul. Ini kan Ya, biar balance. ya. Nah, jadi tadi itu kan contohnya paket empon-empon itu distribusikan bisa via online. Nah, ini melalui saluran distribusi pergudangan bisa. Kalau itu dirasa masih terlalu mahal, ya sebenarnya kalau zaman sekarang sih menurut saya sih kalau bicara masalah 100.000 untuk beli paket herbal tidak mahal ya. Nah, itu kan kalau 100.000 itu kan kalau buat saya akan membuat free ongkir se-Jawa. Itu nanti konversinya akan lebih gede. Sebentar lagi harusnya di akhir Maret ini insya Allah nanti akan terbit yang sistem distribusi kita dengan COD ya, dengan masih menggunakan gudangnya JNE. Insya Allah kalau lancar semuanya itu kita akan mengeluarkan sistem COD. Itu conversion rate-nya tinggi banget itu teman-teman. Nah itu satu. Kedua tadi seperti saya katakan jangan membuat satu saluran distribusi saja. Nah Anda bisa membuat saluran distribusi yang lain. Contohnya mengenalkan produk Anda itu Anda bisa membuat outlet sendiri bisa gitu kan. Misalnya outletnya Anda harus ngerti duluan target pasar Anda ini kebanyakan berada di sekitar mana. Misalkan lah ya, kalau herbal ini dibutuhkan untuk herbalnya untuk siapa? Misalkan herbalnya untuk para pekerja keras. Nah, berarti Anda membuka outlet jamu atau apa di tempat pinggir-pinggir project. Itu bisa sasetan itu ya ditaruh di kedai kopi ya yang target pasarnya adalah para pekerja keras. Itu contohnya saja. Anda juga bisa menjual di tempat para mahasiswa yang lagi lembur kan begitu ya, karena dia butuh herbal kan. Sakit itu mahal men. Kalau saya dulu kuliah itu, sakit itu mahal buat saya, makanya saya nggak boleh sakit. Begitu saya sakit, ya apalagi zaman belum ada BPJS, waduh itu yang siksaan kantong dan siksaan diri sendiri. Kenapa? Karena kita harus meringkuk di kamar kos sendirian gitu ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke ya. Jadi saluran distribusinya tidak hanya satu, teman-teman bisa macam-macam. Oke. Terus ini pertanyaannya berikutnya, cross docking itu apa? Saya nggak ngerti. Ya, cross docking itu apa? Ya, mungkin semacam kayak cross border ya. Nah, saya belum paham ya. Mohon maaf ya, saya Indonesia banget ya dari bahasa. Coba kalau bisa bahasa Jawa saya mungkin bisa. Untuk distribusi durian montong kupas apa bisa pakai gudang Yubi masih? Sementara belum bisa ya, tapi saya bisa bantu mendistribusikan ke diri saya sendiri durian montongnya. Soalnya ini sesuatu yang bau ya teman-teman ya. Tapi saya nggak ngerti ya kalau entah kalau di frozen apakah masih akan enak ya durian montong itu ya. Oke, saya nggak tahu, belum bisa mungkin ya. Maci, kapan ada mentoring di Jakarta? Belum ada dalam waktu dekat ya. Oke, yang terakhir, sebentar ya, kok nggak bisa diklik. Satu lagi. Habis ya? Nggak bisa nih. Oke nih. Maci, ada saran untuk bengkel mobil selama masa lockdown? Mas harap jawab. Siap dan. Kalau gitu ya, apa? Kayak vlog ya? Caps lock. Oh, caps lock. Nah, kalau bahasa gini teman-teman, either you can find a way or make it one. Saya selalu mengatakan hal-hal seperti itu. Bagi saya teman-teman, tidak ada namanya kondisi down pada diri saya. When there is difficulty, always there is opportunity. Yang paling penting itu. Ya, ini Anda harus paham ini. Pada saat ada hambatan, mesti itu ada peluang. Jadi pada dasarnya sendat pada saat ini, tapi tidak berhenti total teman-teman. Hanya berpindah kantong. Terus seperti itu aja. Ya. Nah, karena kebutuhannya tetap akan dibutuhkan, gitu kan? Berpindah kantong ke tempat mana? Sembako sekarang yang paling banyak. Ya. Nah, bicara masalah bengkel mobil, buat saya ini bisa aja Anda datengin. Ya, pakai sistem antar jemput. Itu aja. Jadi jangan menunggu orang datang ke situ gitu loh. Anda inisiatif aja antar jemput selama lockdown ya. Tapi buat saya teman-teman
Lepas dari itu, semalam saya juga sudah live ya. Saya mengatakan bahwa imani semua kejadian ini, bahwa Allah menurunkan semua ini tidak ada yang namanya sia-sia. Ya, virus itu juga makhluk Allah. Ya. Nah, nomor satu, bukannya kita bertawakal pada Allah dan kita berdoa. Kita tetap memaksimalkan ikhtiar kita. Di tempat kita di bisnis juga kita kerjanya yang sudah keluarga ya, itu kita kerjakan remote ya. Yang karena tempat kita prinsipnya adalah menggunakan mesh kan. Jadi tidak ada istilahnya lockdown dalam arti tidak kerja, enggak. Ya memang tinggalnya di mesh ya. Jadi ya Vita ya. Nah, jadi ya kita kerja bersama-sama di mesh, tapi memang keluar masuk dibatasin banget ya di tempat mesh kita selama lockdown 14 hari ini. Kita juga terapkan seperti itu. Nah, tapi ya memang ya akan bertumbangan nanti bisnis-bisnis, terutama bisnis-bisnis yang besar yang berbasis sekunder ya, kebutuhan sekunder bukan kebutuhan primer itu biasanya akan bertumbangan pada saat ini ya. Contohnya yang berhubungan dengan lifestyle ya, itu akan dikesampingkan lebih dahulu deh. Orang sekarang dandan cakep-cakep, mejeng-mejeng gitu kan, mau buat siapa lagi? Ya tadinya mau gaya-gayaan gitu kan, sekarang waduh, tas Louis Vuittonmu nggak dilihat gitu. Masa kamu ada di rumah mau bawa tas Louis Vuitton Anda dipamer-pamerin gitu kan ya? Ya itu yang akan bertumbangan ya, seperti itu. Oke ya. Pertama berikutnya, Mas mau tanya, minta masukan, saya baru buka kedai soto, bagusnya gimana? Terus pakai kemasannya yang unik seperti apa? Biar naikin promosinya gitu, target pasarnya ibu-ibu muda. Penting banget ya. Pas zaman-zaman corona begini apalagi, demam sedikit itu yang paling enak kan kuah-kuahan gitu. Gitu ya. Kuah-kuahan, bubur-buburan gitu ya. Nah, buat saya ya yang paling penting tadi itu ya diaktifkan delivery-nya ya. Ya, Anda mau menggunakan GoFood ataupun yang lain ya, silakan. Oke, Mas Agung Nugroho, Mas J kalau kaos Yubi yang bertema ketulusan seperti yang Mas J pakai ukuran L dan M habis. Ini masih ada nggak nih? L sama M habis. Masih ada? Habis ya? Yang L sama M. L sama M habis, iya. Restock dong. Oke ya, saya insya Allah restock lagi nanti ya. Ingetin ya untuk pesan lagi. Tapi nanti Kopdar Akbar insya Allah kan akan kita adakan dan akan ada tema-tema stok kaos yang baru ya. Iya, oke. Ini lanjutan. Masih lanjutan yang tadi, bagaimana menentukan target yang mengumpulkan serta memanfaatkan database di usaha pastry rumahan seperti ini untuk lebih mengembangkan usaha. Ini yang mana ya pertanyaannya? Ini yang mana sih? Dan ini tadi pertanyaannya apa? Tadi emang sudah ada pertanyaan ya Dani ya? Belum ada kan? Oh ini ya. Mengumpulkan serta memanfaatkan database pastry ini maksudnya makanan kan ya? Ya buat saya gini, ini memang mengumpulkan database itu tidak nggak mudah mengolahnya ya teman-teman, karena kalau kita salah mengolah misalkan cuma main base-basean doang ya, database ini bisa macam-macam, sifatnya pasif, bisa sifatnya aktif. Ya pasif itu ya pada saat ada orderan nanti kita bisa mengerti bahwa dia ordernya di mana gitu ya. Nah, biasa ordernya apa saja kan gitu kan, atau namanya siapa, itu database yang sifatnya pasif ya. Nah, yang sifatnya aktif ini sebetulnya pada dasarnya merangsang orang untuk melakukan repeat order atau order yang berbeda-beda dari yang sebelumnya kalau seandainya produknya itu variannya banyak ya. Nah, ini bagaimana cara memaintainnya? Ya, buat saya tidak ada yang yang terbaik saat ini kecuali memaintain dengan namanya konten-konten yang menarik, kan begitu ya. Nah, atau dengan komunitas bisa juga. Ya, tergantung produknya tentu aja. Oke. Nah, ini. Masukin produk ke Yubi Gudang, apakah harus punya website di Yubi Store? Nah, ini bagus banget. Sebenarnya bukan Yubi Store ya, teman-teman. Yubi Store itu adalah toko online-nya Yuk Bisnis. Nah, mungkin yang dimaksud Yuk Bisnis ya, Pro atau Yubi Mini. Tidak harus. Tapi saran saya, Yubi Gudang itu sangat bagus untuk dikombinasikan dengan Yubi Mini. Tapi kalau seandainya Anda ordernya masih menggunakan
katakanlah ya sosial media terus ke tempat WA chat Anda terus Anda menggunakan Yubi Gudang juga bisa. Anda menggunakan website Anda sendiri atau landing page Anda sendiri ya check outnya di tempat Anda terus Anda baru order via Yubi Gudang juga bisa. Jadi tidak harus menggunakan platformnya Ubisnis atau Yubi Pro atau Yubi Mini ya. Oke, terus nih produksi Sidoarjo agar bisa masuk ke gudang Solo. Bisa aja langsung request untuk penjemputan karena penjemputan sejawa itu gratis ya teman-teman. Jadi ingat ya, Anda tinggal request setelah Anda mendaftar ke Yubi Gudang, terus request penjemputan nanti akan di pick up dari drop point atau pick up point yang terdekat yang mana yang di tempat Anda sekarang bahkan masih bisa dari rumah ya. Apa? Dari rumah bisa nggak sih dijemput dari rumahnya? Dijemput di rumahnya bisa. Ya bisa ya. Jadi bisa jemput di rumah atau di office Anda ya. Enak banget ya. Jadi nggak usah Anda datang ke tempatnya pick up point-nya bahkan. Dan itu gratis teman-teman ya. Gratis, nanti tinggal Anda minta didistribusikan di gudang mana. Gudang Solo saja atau gudang Solo sama Cimanggis. Ya, tergantung target pasar Anda banyak di mana. Kapan Kopdar Akbar Mas J? Insya Allah Kopdar Akbar kita akan adakan di bulan Agustus depannya dan diadakan di kemungkinan sekitar Bogor. Kita lagi finalisasi tempatnya. Dalam waktu dekat kok insya Allah kita akan umumkan konsep Kopdar Akbar yang kali ini sifatnya paripurna dari Kopdar Akbar yang sebelum-sebelumnya. Oke. Di mana untuk produk frozen apa sudah ada Yubi Gudangnya Om Ji? Ada. Bukan di Malang. Gini loh teman-teman ya. Ada gudangnya. Nah, kenapa enggak gudangnya justru jangan taruh di Malang? Kalau Anda seandainya Anda produksinya di Malang, ya jangan naruh gudangnya di Malang gitu loh. Justru malah naruh gudangnya bagaimana tetap naruh gudangnya itu di Solo dan di Cimanggis. Tidak leleh. Nah, jadi kalau perjalanannya 12 jam sampai 24 jam, pastikan itu tidak mencair gitu aja kan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini banyak yang salah kaprah justru pada saat Anda menggunakan gudang ini justru Anda harusnya menggunakan gudang dikarenakan produk Anda itu tidak ada di tempat dekat pergudangan tersebut gitu loh ya. Gampangnya gitu ya. Nah, kalau Anda daerah Jabodetabek terus Anda sewa gudang Cimanggis ya agak sedikit mubadir kecuali Anda mengejar angka Rp9.000 per kilogram itu. Oke. Ya, tapi juga nggak mubadir juga sih karena Anda tidak perlu meng-hire tukang packing, apalagi sekarang ini pas semuanya serba lockdown ya, Anda nggak usah memikirkan hal itu karena JNE tetap bekerja ya meskipun dalam kondisi lockdown, teman-teman ya. Oke, wah ini pertanyaan banyak banget nih, berontok nih ya. Mas J, izin bertanya, saya produsen ini dibatasi ini sekarang jam berapa sih? Wow, jam 22.18, 22.30 kita offin ya, teman-teman ya. Izin bertanya, saya produsen gamis anak-anak, nama brandnya Basila Kids. Menurut Mas J gimana? Mohon masukannya. Ya, ini saya selalu bingung. Ya, masukan apa? Menurut saya gimana apanya? Oke ya, ini yang sebelumnya saya bilang Anda tonton lagi video saya buka langsung laris baru nanti terjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Oke ya. Mau nanya kalau untuk bengkel gimana? Ini sudah dia bengkelnya. Oke. Sudah ya semuanya. Afra. Afra, terima kasih doanya. Mengawali usaha kacang goreng, apakah peluang usaha ini masih ada? Ya, buat saya selalu ada peluang. Apalagi kalau seandainya di era disrupsi ini ya, kita punya kesempatan yang sama untuk menang bersaing dibandingkan dibanding dengan perusahaan-perusahaan besar ya. Contoh kayak, apakah Anda pernah melihat kacang Garuda itu ngiklan di Facebook atau di Instagram? Enggak ya? Enggak kan? Nanti kita masih bisa mencuri penjualan kacang via Instagram atau via Facebook. Kan begitu ya? Gampangnya begitu teman-teman ya. Nah, inilah saat ini sebenarnya itu lebih mudah dan kesamaan hak melihat hak promosinya di
layar IMAINS itu sama, baik perusahaan besar atau perusahaan kecil. Itu sebetulnya enaknya di zaman sekarang itu seperti gitu. Ya. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Oh, sebelumnya kapan fitur COD aktif? Fitur COD aktif itu nanti pada saat insya Allah akhir Maret ini sudah aktif. Oke, dari Heri Kusmayadi, Mas J, pada saat pertama kali pakai Yubi Gudang, apakah harus ada pembayaran per bulan seperti Yubi Pro? Nah, ini Vita nih. Kalau untuk saat ini nggak ada pembayaran per bulan buat kalau pakai Yubi Gudang, nggak kayak pakai Yubi Pro. Jadi tinggal daftar terus inbound aja langsung gratis, nggak perlu ada biaya per bulan. Terus ditambah emang kita juga lagi ada promo, ada gratis biaya langganan bulan pertama. Oke. Gratis biaya langganan bulan pertama tuh teman-teman. Saya sebetulnya kepingin menghapuskan ini. Terlalu manja teman-teman ya. Oke. Bulanan ini saya putuskan sampai Maret terakhir ini aja, karena ya, April kita semuanya harus berjalan semuanya, ya tidak ada gratis-gratisan lagi biaya bulan pertamanya. Oke, teman-teman makanya manfaatin dulu nih di Maret ini ya, 1 bulan gratis dulu. Oke, yang mendaftar di bulan Maret ini. Teman-teman pertanyaannya banyak banget, tapi saya tidak bisa jawab lagi karena sudah waktunya off ya. 1,5 jam ya, 1,5 jam kita online, wah luar biasa. Tapi mudah-mudahan ini menjadi channel on air kita yang aktif nanti ya. Besok-besok mungkin kalau nggak subscribe di tempat saya, di tempat Jaya Setia Budi, Anda bisa subscribe ke tempat akunnya Yok Bisnis, karena nanti Yok Bisnis juga akan banyak live-nya, atau satu hari setidaknya 1 kali bisa. Gitu loh ya. Ya diusahakan ya. Saya sendiri selama corona ini atau lockdown ini, saya akan berusaha untuk sehari 2 kali live, kalau tidak di YouTube, di Instagram. Tapi saya lebih cenderung ke arah ke YouTube, karena di YouTube nanti bisa saya edit dan saya bisa uploadkan di channel Sarang Semut saya. Tunggu channel Sarang Semut saya nanti, yang isinya channel-channel pilihan. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam perjuangan, tetap semangat ya. Sebenarnya kita bukan melawan corona ya teman-teman, karena itu makhluknya Allah. Imani saja kejadian ini semuanya, tetap senyum berlebihan, Anda cemas berlebihan, justru malah stres. Kalau apa yang membuat Anda cemas, misalkan sosial media yang akunnya kebanyakan nakut-nakutin Anda, udahlah di-unfollow semuanya aja ya. Tapi tetap di rumah, tetap semangat ya, dan tetap zikir. Jangan lupa zikirnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Mana ini off-nya?